Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tita Maulina dengan NIP 197304142007012001 dengan pangkat penata tingkat 1 golongan 3D dan jabatan saya sebagai analis kesejahteraan sumber daya manusia aparatur pada bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian yang di dalamnya terdapat subbidang organisasi profesi ASN pada BKD Provinsi Jawa Barat. Subbidang organisasi profesi ASN mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN yang meliputi korpri dan lembaga profesi ASN lainnya. Kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN, mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan, dan melaksanakan fasilitasi profesi ASN. Saya akan mencoba memperagakan video portofolio terkait yang akan saya peragakan. Di antaranya satu, memperagakan perilaku korupsi dan risiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Yang kedua, memperagakan cara penanganan keberatan jumlah uang pensiun yang diterima pegawai kepada pemohon. Kemudian memperagakan cara saya untuk menjelaskan prosedur kenaikan pangkat pilihan kepada pegawai. Dan yang terakhir, saya akan memperagakan cara melayani permintaan cuti sesuai dengan jenis cuti. Sekian dari saya, silakan untuk menyimak portofolio yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Waalaikumsalam ya Pak. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Dari SMK 10. Oh iya. Kenapa Pak? Bantuin apa? Tapera. Oh Tapera. Kan saya udah fungsinya kemarin TNT 1 April. Betul Pak. Baru seperti sekarang. Datanya belum lengkap mungkin ya Pak ya? Ya, mohon dilengkapi. Saya coba bantu Bapak untuk proses penonaktifannya ya. Kemudian saya cek apakah datanya sudah lengkap atau belum. Baik Pak, akan saya coba bantu dan periksa data Bapak. Bapak boleh menyebutkan NIP atau NIP? Ini aja Bu ya. Boleh Pak, silakan berapa Pak? 321 321 708 708 101 ya 066 066 0023. 0023. Baik Bapak, ini akan saya proses status di sini punya Bapak masih pekerja aktif. Ya. Akan saya proses fungsinya ya Pak. Ini kebetulan data Bapaknya masih kosong, saya bantu untuk input datanya ya Pak. Boleh. Nomor rekening Bapaknya berapa Pak? 001 Ya. 322 00 Ya. 150 Ya. 637. Ya. Berarti ini nomor rekening Bank BJB Ya. dengan nomor 0013/2001-637 atas nama Pak Asep Mustafa, betul ya Pak? Nah ini datanya sudah lengkap, kemudian nomor ponselnya sudah lengkap sesuai dengan yang tadi Bapak sebutkan. Ini status pekerjanya sudah saya rubah dari awalnya kan pekerja aktif ya Pak. Dan sekarang sudah ada menjadi pensiun karena itu merupakan salah satu proses pencairan. Jadi status Bapak yang aktif itu dinonaktifkan. Nah kemudian karena data Bapak sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan, berarti Bapak tinggal menunggu proses pencairan Pak. Biasanya berapa lama itu? Nah waktunya itu 1 sampai dengan 3 bulan. Nanti ditransfer ke rekening yang Bapak input di sini ke rekening Bank BJB. Nah ini kan ya Pak ya sudah lengkap, semua sudah memenuhi persyaratan. Karena sudah saya betulkan, ini datanya sudah diambil. Terima kasih. Ya, Pak. Ini nggak usah disimpan Ibu. Nggak usah, silakan Bawa aja. sudah. Ya, Oh iya. silakan. Ibu terima kasih kalau udah ini ya, udah dibantu. Ya, Terus Pak, ini sama-sama, ada Pak. untuk ini Bu, sedikit buat ya. Aduh nggak usah Pak, maaf sebelumnya itu sudah menjadi kewajiban saya, sudah tugas saya untuk melayani para tamu Pak.
Makasih Saya katanya Bu ya. dia takutnya saya terkena hukdis lagi ya Pak ya. Oh, iya. Mohon pengertiannya ya Pak ya. Iya. Maaf ya Pak. Mangga Bu. Ya mangga Pak. Assalamualaikum. Hati di jalan Pak. Sama-sama. Ya Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Silakan duduk. Oh, siapa? Saya Tita. Silakan Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, mau nanya masalah gaji pensiun. Iya. Nah, kenapa ya gaji pensiun saya kok agak kecil? Iya. Nah, seharusnya kan 75% dari gaji pokok terakhir. Oh iya Pak. Oh jadi begini ya Pak. Emang asumsi para pensiun itu mereka berasumsi mereka akan mendapatkannya 75%. Jadi mungkin saya akan coba menjelaskan perhitungannya ya Pak ya. Begini Pak, persentase gaji pensiun itu hanya 2,5% kali masa kerja dikali gaji pokok terakhir Pak. Oh iya Bu, Nah kalau Bapak pensiunnya udah berapa lama Pak? itu sudah 25 tahun. 25 Masa tahun. kerja 25 Baik. tahun. Oh iya, jadi gini ya Pak, untuk masa kerja Bapak yang 25 tahun, perhitungannya itu dihitung 2,5% kali 25 tahun Pak. Jadi yang didapat itu hanya 62,5%, Iya. bukan 75% seperti yang Bapak perkirakan sebelumnya. Gitu ya Bu. Ya Pak. Nah, karena sesuai dengan perhitungan tadi, jadi Bapak tuh mendapatkannya 62,5% kali gaji pokok terakhir. Memang persentase PNS itu bahwa pensiun mendapatkan 75% dari gaji pokok terakhir, padahal tidak seperti itu yang seperti Bapak perkirakan. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 bahwa persentase gaji pensiun hanya 2,5% dikali tiap-tiap tahun masa kerja. Oh, gitu. Nah, ya begitu Pak. Kira-kira apa Bapak sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan Pak? Oh ya Bu, cukup. Aduh, hantu mohon Bu Oh iya atas sama-sama informasinya Pak. ya. Kami Maaf ya Pak. soal dari keluarga juga menanyakan kok gaji Bapak kok pensiun kecil Oh, gitu. iya. Maka saya ada komunikasi kembali ke Ya, pihak betul, Ibu Pak. gitu. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Udah, Pak. semohon. Mangga, silakan Pak. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada kesempatan ini. Minta waktunya saya akan mensosialisasikan mekanisme tentang kenaikan pangkat. Di sini adapun tentang kenaikan pangkat ini dasar hukumnya terkait keputusan BKN nomor 12 tahun 2002, terus tentang peraturan kepala BKN nomor 3 tahun 2023, tentang peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 dan surat edarannya kepala BKN nomor 16 tahun 2023. Kemudian adapun pengertian dari kenaikan pangkat itu yaitu penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Selain itu juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kemudian di sini ada jenis-jenis kenaikan pangkat ini ada 4. Yang pertama dari kenaikan pangkat pengabdian, terus kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat otoritas, dan kenaikan pangkat pilihan. Kemudian tentang kenaikan pangkat Japung, kenaikan pangkat JF dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat dengan kenaikan jenjang, kelebihan angka kredit, dan kenaikan pangkat pengangkatan pertama. Kemudian terkait kenaikan pangkat tidak tersedia kebutuhan, ini syarat-syaratnya meliputi memenuhi kredit
kumulatif kenaikan pangkat dan jenjang jabatan, lulus uji kompetensi, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dan jabatan, predikat kinerja, memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat fungsional bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan. Di sini yang ke atas pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kenaikan pangkat kemudian diusulkan oleh PPK melalui pimpinan unit paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian. Di sini ada kenaikan pangkat keahlian terdiri dari 1 KP golongan 4C menjadi 4D jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden. Kemudian KP golongan 4D ke 4E jenjang jabatan ahli utama. KP golongan 4C ke 4D jenjang ahli madya ditetapkan oleh BKN. Kemudian yang keempat, KP golongan 4B ke 4C jenjang ahli madya ditetapkan oleh BKN atas nama Presiden. Dan yang terakhir, kenaikan pangkat golongan 3A sampai dengan 4B ahli madya ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan pertek dari BKN. Kemudian di sini ada kenaikan pangkat keterampilan, kenaikan pangkat pejabat fungsional jenjang pemula, pangkat pengatur muda golongan 2A untuk menjadi pengatur tingkat 1 golongan ruang 2B sampai dengan menjadi jenjang penelia pangkat penata tingkat 1 golongan 3D ditetapkan dengan keputusan PPK berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja setelah mendapat pertimbangan teknis kepala BKN. Nah, di sini kebutuhan angka kredit yakni keterampilan dari jenjang pemula itu golongan 2A ke 2B, jenjang terampil golongan 2B ke 2C, golongan 3C ke 2D, golongan 2D ke 3A, jenjang mahir dari golongan 3A ke 3B, golongan 3B ke 3J, dan yang terakhir jenjang penelia itu dari golongan 3C ke 3D angka kreditnya 100. Untuk sekian mungkin ada yang kurang jelas. Oh ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Ada satu Bu yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait kebutuhan angka kredit JF keahlian Bu. Nah, untuk jenjang ahli pertama itu angka kreditnya berapa ya Bu? Oh, jadi jenjang angka kredit untuk Ahli pertama. ahli pertama. Nah, ini untuk yang tadi ditanyakan oleh Ibu Rima tentang angka kredit ahli pertama. Di sini jenjang ahli pertama itu untuk golongan 3A ke 3B ataupun 3B ke 3C angka kreditnya 50%. 50. Mungkin saya sekalian juga menyebutkan untuk ahli yang lainnya. Nah, kalau yang ini ahli muda itu dari 3C ke 3D maupun 3D ke 4A angka kreditnya 100. Dan jenjang ahli madya golongan 4A ke 4B, 4B ke 4C, 4C ke 4D angka kreditnya 150. Dan yang terakhir jenjang ahli utama golongan 4D ke 4E angka kreditnya 200. Mungkin itu Bu Rima apa? Cukup jelas. Baik Bu, cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bu. Sama-sama Bu Rima, Pak Yogia, terima kasih. Mungkin penjelasan saya mudah-mudahan dapat dicerna. Ya, Terima kasih. terima kasih ya sama-sama. Baiklah Ibu, saya mohon pamit dulu. Ya, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam. Ya gimana Pak? Ini Bu, saya mau tanya terkait izin cuti Bu. Oh, izin cuti. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui nggak peraturan tentang cuti P3K? Baru sedikit sih Bu. Oh, ya. Jadi cuti untuk P3K itu ada 4. Ada 4 ya Pak.
cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti bersama. Rencananya Bapak mau ngambil cuti untuk keperluan apa ya Pak? Izin Bu, rencananya saya kan mau ngambil umroh Bu. Kan cuti umroh kan 14 hari Bu. Gimana ya Bu? Oh, boleh Pak. Karena sebenarnya ketentuan cuti itu kan per tahunnya tuh 12 hari. Nah, karena Bapak mengambilnya 14 hari, berarti jatah cuti tahunan yang 1 tahun ke depannya sudah Bapak ambil. Gitu, iya. Jadi kan perhitungannya teh 1 tahun ke depannya udah diambil selama 2 hari Pak. Jadi berarti tinggal sisanya 10 hari untuk tahun ke depannya. Yang tahun sekarangnya Bapak udah habisin selama 12 hari. Gitu. Oh, berarti 2 hari nanti di tahun depan ya Bu ya? Ya, masih boleh. Masih boleh 10 hari lagi maksudnya. Siap Bu. Jadi saya akan mengambil cuti umroh 14 hari Bu. Ya. Prosedurnya gimana ya Bu ya? Ya, untuk prosedurnya mungkin Bapak membuat dulu permohonan ke aplikasi e-sekre. Nah, nanti di situ teh kan ada yang buat cuti. Nah, Bapak klik itu yang cuti, terus diajukan surat permohonannya, berapa harinya di situ juga ada, terus Bapak TTE. Setelah di TTE pimpinan, Bapak bisa mengajukan surat permohonannya itu langsung diberitahukan ke pengurus KIMOB. Mungkin di sini Bapak Reja ya Pak ya, untuk bisa diaktifkan di KIMOB-nya biar Bapak di KIMOB-nya bisa langsung cuti gitu Pak. Mungkin itu Pak yang terkait permohonan cuti umroh. Nah, mungkin itu Pak penjelasan mengenai permohonan cuti yang Bapak akan dijalankan nanti. Baik Bu, terima kasih Bu atas informasinya. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan Bu. Terima kasih Bu. Amin. Saya permisi ya Bu ya. Ya, selamat jalan ya Pak ya. Halo.